Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ya. Menanti Sang Ratu Adil dan Satria Piningit sebuah harapan abadi. Menanti Sang Ratu Adil dan Satria Piningit bukanlah sekadar penantian akan sebuah keajaiban, melainkan sebuah proyek spiritual dan sosial yang terus-menerus digerakkan oleh harapan dan keyakinan. Ramalan ini adalah cermin yang tak pernah usang, selalu relevan untuk setiap generasi, karena ia berbicara tentang fitrah manusia, kerinduan akan keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Pada dasarnya, narasi Ratu Adil dan Satria Piningit adalah sebuah siklus harapan. Setiap kali masyarakat merasa terjebak dalam zaman edan, narasi ini kembali muncul, memberi kekuatan untuk tidak menyerah. Di masa lalu, ketika bangsa ini dijajah, rakyat menemukan harapan dalam sosok-sosok pejuang kemerdekaan. Di masa kini, ketika korupsi dan ketidakadilan masih merajalela, harapan itu kembali disematkan pada para pemimpin yang menjanjikan perubahan. Ramalan ini adalah sebuah pengingat bahwa kekuatan sejati berada di tangan rakyat, dan bahwa perubahan besar tidak akan pernah terjadi tanpa partisipasi aktif dari setiap individu. Ratu Adil dan Satria Piningit adalah simbol dari kebaikan yang abadi. Mereka adalah representasi dari keyakinan bahwa, meskipun kejahatan mungkin berkuasa untuk sementara waktu, kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk bangkit. Mereka mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan politik atau kekayaan material, kekuatan nurani, keikhlasan, dan keberanian untuk membela kebenaran. Keduanya adalah arketipe yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah saya telah menjadi bagian dari solusi, atau bagian dari masalah? Makna terdalam dari menanti mereka adalah sebuah proses introspeksi kolektif. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu seorang penyelamat datang. Sebaliknya, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri dan masyarakat kita untuk kedatangan mereka. Ini berarti membersihkan diri dari kegelapan zaman edan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Ini berarti berani bersikap jujur di tengah kebohongan, berani berbagi di tengah keserakahan, dan berani bersuara untuk yang tertindas. Setiap tindakan kecil yang dilandasi oleh niat baik adalah sebuah langkah kecil menuju terwujudnya harapan besar tersebut. Ramalan Jayabaya pada akhirnya bukanlah ramalan tentang masa depan yang sudah pasti, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak. Ia adalah sebuah peringatan sekaligus motivasi. Peringatan akan kehancuran yang terjadi jika kita terus membiarkan diri kita tenggelam dalam keburukan zaman edan, dan motivasi untuk bangkit dan menciptakan perubahan. Ratu Adil dan Satria Piningit bukanlah figur eksternal yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Mereka adalah potensi kebaikan yang bersemayam di dalam setiap jiwa yang berani untuk melawan kegelapan. Dengan demikian, pencarian Sang Ratu Adil dan Satria Piningit akan terus berlanjut. Mereka akan terus menjadi narasi yang menginspirasi, bukan sebagai sebuah mitos, melainkan sebagai sebuah manifestasi dari harapan abadi manusia akan dunia yang lebih adil dan damai. Selama keadilan belum sepenuhnya terwujud, selama masih ada penderitaan dan ketidakadilan, sosok-sosok ini akan terus hidup di dalam hati setiap individu yang berani memimpikan dan memperjuangkan kebaikan. Dan pada akhirnya, mungkin keadilan sejati akan terwujud bukan karena satu orang penyelamat, melainkan karena kita semua, bersama-sama, telah berani menjadi Ratu Adil dan Satria Piningit bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain.